Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Emilia Febrianti dari Prodi PJSD B4, NIM 198620653. Saya di sini akan menerangkan tentang beberapa pengertian, definisi, dan konsep dari pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut beberapa sumber, pada dasarnya pengertian pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata didik dan mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata itu mempunyai arti yaitu proses atau perubahan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan juga, yaitu tentang pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Sedangkan menurut ahli tersebut, dari beberapa pengertian ahli yang telah saya jelaskan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau suatu tuntunan yang diberikan orang dewasa kepada perkembangan atau pertumbuhan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Yang selanjutnya yaitu konsep pendidikan. Konsep dasar pendidikan adalah wahana guna meningkatkan akhlak, ketakwaan, keimanan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang menyatakan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif. Dan selanjutnya yaitu prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip pendidikan sejatinya merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk memperoleh hasil yang optimal dari pendidikan itu sendiri. Hasil yang optimal tentunya dapat diperoleh dengan pendidikan yang tepat pula.
sesuai dengan berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan. Nah, sedangkan prinsip pendidikan menurut Prof. DRN Driarkara itu ada 4 prinsip pendidikan. Yang pertama yaitu humanisme. Humanisme itu merupakan filsafat pendidikan, pandangan awal yang mendasari kegiatan pendidikan. Pendidikan oleh humanisme dilihat sebagai penyempurna diri manusia. Yang kedua yaitu humanisasi, merupakan proses pendidikan. Visi dalam humanisme ini harus dicapai melalui proses manusia tersebut, yang dengan dirinya mengimplementasikan humanisasi tersebut. Manusia tidak hanya harus menjadi manusia, dia juga harus menjadi manusia yang memiliki berkebudayaan lebih tinggi. Sedangkan yang ketiga yaitu humaniora, sebagai sarana penghumanisasikan pengajaran. Nah, yang dimaksud di sini yaitu ada 2, artinya yang pertama ilmu kemanusiaan, yang kedua sejarah, ilmu bahasa, dan cara mengajar yang mencoba mengangkat unsur-unsur kemanusiaan dan pengajaran. Yang keempat yaitu humanitas, dikatakan sebagai tujuan akhir pendidikan yang pada akhirnya bermuara pada kemanusiaan integral atau utuh, terus-menerus harus disempurnakan. Dan yang terakhir yaitu pengantar ilmu pendidikan. Kedudukan ilmu pendidikan itu sebenarnya berada di tengah-tengah ilmu yang lain. Ilmu pendidikan itu suatu ilmu pengetahuan yang membahas masalah yang berhubungan dengan pendidikan, syarat ilmu pendidikan atau bersifat teori, praktis, dan normatif. Nah, sedangkan syarat ilmu pengetahuan adalah uraian yang sistematis, harus memiliki metode tentang suatu masalah. Ilmu pengetahuan suatu ilmu, karena ilmu pendidikan mempunyai objek, metode, dan sistematis. Sedangkan kedudukan ilmu pendidikan itu di tengah-tengah ilmu pengetahuan yang lain. Sedangkan sifatnya harus memiliki sifat yang praktis. Sedangkan objek ilmu pendidikan adalah anak didik tersebut, harus memiliki objek anak didik, pendidik, terus materi, metode, evaluasi, alat pendidikan, lingkungan, dan dasar pendidikan tentunya. Dan selanjutnya yaitu ilmu bantu. Ilmu bantu pendidikan ini yang dimaksud yaitu ilmu apa saja, seperti itu, ilmu biologi, ilmu sosial, dan lain-lain. Nah, berikut telah saya jelaskan materi tentang pendidikan. Mungkin kesimpulannya yaitu